Halo Sobat Baku Hantam, pasukan Vladimir Putin al-Moskowi dikabarkan maju sejauh 430 km persegi ke dalam wilayah Ukraina pada bulan Januari saja. Dan mereka sekarang sedang menuju pusat logistik penting Pokrovsky. Ini menandai sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya setelah rekor kemajuan sejauh 725 km persegi pada bulan November dan 476 km persegi pada bulan Desember. Lebih dari 80% kemajuan Rusia pada bulan Januari terjadi di wilayah Donetsk, tempat pasukan Moskow mencoba merebut kota utama Pokrovsky. Tentara Rusia juga dikabarkan maju sekitar 50 km persegi di garis depan timur laut di sekitar kota Kupiansk. Kemajuan Moskow di Ukraina telah melambat selama 2 musim dingin sebelumnya. Pada bulan Januari 2023, kemajuan Rusia hanya mencapai 285 km persegi. Sementara pada bulan Januari 2024, kemajuan Rusia hanya mencapai 146 km persegi. Wah, ini nggak sehebat Amerika nih, kata Pans Boyan. Atau ya tentu saja lah bos, jika Amerika hanya melawan petani-petani opium, tapi Rusia melawan berbagai pasukan NATO, pasukan reguler yang memang dipersenjatai dengan sangat baik. Jadi lawannya aja udah beda bos, ya kan ya. Alam. Ini tentu saja akibat pengiriman pasokan senjata Amerika yang terhambat ke Kiev. Karena beritanya baru kemarin pengiriman senjata Amerika ke Ukraina yang sempat dihentikan telah dilanjutkan kembali selama akhir pekan di saat pemerintahan Trump memperdebatkan soal kebijakan ini. Biden memang menyetujui lebih dari $1 miliar senjata untuk Ukraina sebelum meninggalkan jabatannya. Dan ini merupakan paket persenjataan terakhir di era Biden. Paket ini mencakup drone, amunisi untuk peluncur roket presisi HIMARS, dan peralatan serta suku cadang untuk sistem artileri, tank, dan kendaraan lapis baja. Paket ini juga mengikuti paket senilai $725 juta yang diumumkan, mencakup ranjau darat serta senjata anti udara dan anti tank. Pengiriman dimulai kembali setelah Gedung Putih menarik kembali penilaian awalnya untuk menghentikan semua bantuan ke Ukraina. Menghentikan aliran senjata Amerika tentu saja menghambat kemampuan Kiev untuk bertahan dan bertempur dan menempatkan posisi Kiev dalam posisi negosiasi yang kurang menguntungkan untuk perundingan damai ke depan. Tidak jelas apakah pemerintahan Trump akan secara resmi mengakui jeda dan dimulainya kembali pengiriman batch-batch senjata berikutnya. Dalam bulan-bulan terakhir masa jabatan Biden, Amerika rata-rata memberikan donasi lebih dari $1 miliar senjata yang ditarik dari stok Amerika sendiri untuk Ukraina. Bahkan lebih banyak lagi yang akan dikirim jika kontrak baru untuk produksi di masa mendatang disertakan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kemajuan Rusia yang sepertinya wait and see Trump dulu, ya kan? Atau nanti maju-maju semakin dekat ke Pokrovsky, ya kelanjutan sampai ke jendelanya Zelensky, ya kan ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.